Nah, boleh nggak aku istighfar dulu 2 hari? Ini kan kondisi sembelih, nggak mungkin juga langsung iya aja. Dia nggak bilang begitu. Boleh nggak aku sholat dulu biar mantap gitu. Bapak yang tak menunda-nunda belajar diteladani anaknya Ismail juga tak menunda-nunda walaupun berat gitu. Makanya bahasanya Ismail apa? Sadar jibuni insya Allah. Mudah-mudahan ya kau dapati aku atas izin Allah jadi orang yang sabar. Itu bahasanya menunjukkan ada rasa manusiawi dia takut, tapi dia lawan itu, nggak boleh ditunda-tunda. Masya Allah. Berarti apa? Lihat anak kita itu cerminan kita. Jadi kalau ini kayak kita juga di sholat agak benar nih. Ya kita sholat kalau akhir bulan doang, pas saldo nipis, baru aja ke masjid, nangis ya Allah kan gitu. Anak juga belajar di sisi itu. Baik ya, 2 poin Ibrahim, akidah, ibadah. Yang ketiga, Ibrahim mencontohkan bagaimana terhadap dalam amal soleh dan perbaikan diri. Dalam masa amal soleh, Ibrahim menariknya melibatkan anaknya khususnya ketika sudah dewasa, sudah mampu, tidak sendirian. Ini jadi pelajaran. Pentingnya ortu ketika anak sudah balik dalam banyak amal soleh bekerja sama, amal jama'i dan level sederhana. Ya kalau bisa anak sudah mulai diajak, kalau kita yang ustaz ajak anak ceramah menjadi asisten. Kalau kita seorang yang mungkin ya arsitek ya mengajak anak untuk mendampingi kita. Lihat di Ibrahim kisahnya ya tidak sebutkan memang, tapi di kisahnya dimulai dari Ibrahim membangun Ka'bah mengajak Ismail. Ya Ka'bah pertama kali batu awalnya itu dimulai dari zaman Nabi Adam, pondasinya dibangun oleh Nabi Ibrahim. Selesai dia membangun pondasinya, perhatikan doanya dia jadikan ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Ya Tuhan kami, terimalah dari kami. Dia tidak menyebut dirinya kami, yaitu dia dan Ismail. Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimani laka wa min dzurriyyatina. Perhatikan dua doanya. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua. Siapa? Ibrahim Ismail, orang yang tunduk patuh pada Engkau. Cukup tidak, dia pengen lagi larikan ke anak cucunya lagi tuh. Bayangkan, ini sosok pendidik, gak cuma buat diri dia. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka, dan dari anak cucu kami umat yang tunduk patuh pada Engkau. Ini dia jadikan dirinya larinya ke anaknya lagi. Ya. Kemudian apa? Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Allah yang Maha penerima taubat lagi Maha Penyayang. Ada yang menarik dari doanya Ibrahim ini. Ibrahim mengajarkan bahwa dalam amal itu dia ingin menjadi sebuah kolaborasi antara ortu dan anak yang disebut dengan prasasti amal. Amal yang akan terkenang sampai dia meninggal. Sebab yang dilakukan Ibrahim itu bukan amal sembarangan. Amal yang Ibrahim, amal yang sampai sekarang kita jadikan momentum sejarah, itu haji dengan Ka'bah yang dibangun. Ada poin penting disebut para ulama bahwa salah satu cara mendidik yang paling utama adalah membuat amal yang kira-kira bisa jadi prasasti saat kita wafat masih ada bentuknya. Dan ini sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Allah dalam surah Al-Qaf ayat 15. Dan doa ini penting khususnya bagi yang sudah berumur 40 tahun. Karena doa ini dibaca kalau sudah berumur 40 tahun sunahnya. Yang sudah 40 tahun ke atas ya Pak, ya nggak usah nipu umur ya Pak, ya udah jelas lah. Maka baca, hafalkan doa ini. Selalu saya ingatkan yang umur 40, ibu-ibu umur 40, doa ini penting dibaca, harus diketahui karena doa ini memberi inspirasi, memberikan penyegaran. Apa doa umur 40? Disebutkan di sini ya. Idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Jika ia sudah sampai masanya berumur 40 tahun, maka dia berkata, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya ya wa 'ala walidayya. Ya Tuhanku, berikanlah aku petunjuk atau kekuatan agar aku mensyukuri nikmat-Mu ya Kau berikan kepadaku dan kedua ibu bapakku. Nikmat, kenapa diminta umur 40 disyukuri? Karena sering kalau orang udah berumur 40 tahun udah banyak berpesannya. Yang hanya petunjuk Allah membuat banyak syukurnya. Kadang-kadang 40 tanpa sadar, aduh, harus kerja pula lagi nih ke dapur kan gitu ya. Sebenarnya ke dapur. Aduh,
Biasa gitu Pak, naik lagi aja tuh, aduh, pengen sama istri tapi nggak sanggup gitu. Jadi selalu keluh kesah aja. Hanya petunjuk Allah yang membuat kita mengingat nikmat ya Allah. Makanya belajar dari Nabi Ayub. Tahu Nabi Ayub saat dia mengalami musibah penyakit yang sungguh, ya boleh dibilang banyak sekali penyakitnya, koreng dan sebagainya. Itu sampai jamaahnya atau umatnya bilang, Ayub, kenapa kau tidak minta pada Tuhan sembuhkan penyakitmu? Perhatikan jawaban Ayub. Aku malu pada Tuhanku yang memberikan nikmat 20 tahun, sementara baru dikasih penyakit 2 minggu sudah komplain. Nikmat 20 tahun dikasih penyakit 2 minggu, nikmatnya udah lupa loh. Yang ada ya Allah kok tega banget sih. Kan gitu, ini kita manusia. Padahal kita lupa 40 tahun sebelum ini kita banyak banget nikmatnya. Makanya hanya orang-orang diberikan petunjuk. Karena itu yang membuat seseorang itu lupa akan syukur sebenarnya hanya karena memori dia tentang nikmat itu dihapus, bukan dihapus, ditutupi oleh manusia. Ya sama seperti seorang istri, kenapa banyak wanita masuk neraka disebutkan hadis muridun nar, ya. Aku melihat neraka kata Rasulullah, dan sebagian besar penduduknya adalah wanita. Kenapa? Ya, ayafurna billah, apa mereka itu kufur pada Allah? Bukan. Wanita itu istri kufur kepada suaminya. Maksudnya apa? Seringkali ingkar kalau suaminya berbuat baik dibilang terima kasih, tapi sekalinya berbuat buruk kamu tuh gak ada baiknya sama sekali. Seringkali tuh ibu-ibu, yo suaminya udah rutin gitu ya, begitu suami melakukan kesalahan, kamu tuh mas sering banget nyakitin aku. Bahkan baru sekali doang, sering banget, kamu tuh gak ada baiknya, gak ada romantisnya. Ini hati-hati kalimat ini. Makanya ini ada konteksnya. Kalau kita dalam keadaan disakiti orang, ingat itu banyak kebaikan dia yang kadang-kadang kita lupakan. Ya kita sudah anggap semuanya seolah ada kebaikannya. Hati-hati. Pribadi kufur nikmat itu yang gampang banget mencari kesalahan, tapi kesulitan mencari kebaikan dari orang lain. Ini termasuk pada Allah. Baik, bukan itu pembahasan kita, tapi hubungannya apa? Dihubungkan ini wa'ala wadaya wa'an amala sholihan tardahu, dan karuniakanlah aku beramal soleh dengan yang kau ridhoi, waslih li fi dzurriyyati, dan amal soleh itu kok bisa mengalir sampai anak cucuku. Nah ini menariknya ya, doa yang diajarkan kepada Allah buat kita bertahun-tahun, jadikan amal soleh kita kok bisa mengalir sampai anak cucu. Maksudnya gimana? Buatlah prasasti amal, wafatnya kita amal tetap ada. Ya Allah, ini kan pesantren bapak saya ini, alhamdulillah wakafin tanahnya masih ada. Malu juga kalau saya nggak ngelola pesantren. Masa bapak pesantren saya, ya udahlah saya akan terusin. Inilah kenapa biasanya orang yang mewakafkan dirinya untuk agama Allah biasanya anaknya ikutin. Bapaknya kiai, anaknya nggak jauh dari kiai. Kenapa? Karena ada prasasti amal. Itulah kenapa pada umur 40 tahun, maaf, obsesi pribadi hentikan dulu. Cukup rumah gak usah nambah lagi. Ya, biasanya kalau rumahnya ada, nambah penghuninya kan gitu ya. Masa istri di sini kalau nggak ada kan gitu ya, itu hati-hati. Makanya udah cukup ya. Terus gak usah nambah kendaraan, udah mentok. Ya pikirin apa prasasti amal saya. Tanah ada nih, berapa hektar tuh di daerah Cianjur. Mikir, ya Allah tuh ada ustadz di sana, dia mau hari dakwah tapi gak punya lahan dakwah, kasih start sewa kafir tuh, kelola deh bikin pesantren. Itu nanti masya Allah kita meninggal, anak kita tahu itu bapak saya terusin deh. Makanya orang-orang yang diberikan kelebihan harta jadikan momentum 40 tahun mikirin apa prasasti amalnya. Ya kadang-kadang disimpan apa, akhirnya untuk jadi rebutan warisan, lupa dia harus mewariskan kebaikan dari anaknya. Ustaz, saya nggak punya tanah gimana? Ada tanah ya cuma 1 ember buat bunga. Buat apa? Ya udah, kalau nggak bisa ya cari lain. Jadi pengurus yayasan, yayasannya tetap ada setelah kita nggak ada. Bapak saya ini pendiri yayasan yatim piatu ini. Bapak sudah meninggal, saya harus terusin. Apa? Nulis buku, ya boleh. Kita punya ide, pikir tulis bukunya, kita wafat suatu saat cucu kita ngeliat ini buku kan kakek saya nulis, ya Allah ada ternyata bukunya. Makanya jangan sampai seumur umur kita cuma punya buku satu, buku nikah yang bikin KUA gitu. Bikin buku yang lain, tulis kayak ide kita, pikiran, nanti akan bermanfaat untuk anak kita. Ingat, inilah disebut prasasti amal, sebab Ibrahim melakukan ini kepada Ismail.
Dia bikin Ka'bah sampai sekarang Ka'bah itu menjadi sebuah prasasti. Menandakan nih ada seorang bapak soleh, anaknya soleh, cucunya soleh, semuanya soleh. Bayangin. Makanya nanti kita lihat tuh bapak-bapak. Saya selalu bilang, ya saya sendiri punya obsesi nanti bikin sekolah, bikin ini. Ya Allah kalau masalah rezekinya, insya Allah nanti kerjasama ada Almia, sini ya kerjasamanya. Saya punya idenya, punya kemampuan, dia punya tanah, oke kelola wakaf sama-sama buat seperti itu. Artinya sama-sama punya kontribusi, pikirin mengalir sampai anak cucu. Jadi jangan pikirin yang untuk dirinya. Udah 40 tahun makin kenceng duniawinya tanda. Kan disebutkan di sebuah hadis, ciri orang yang bakal husnul khotimah ketika umur 40 tahun kenapa? Mulai dapat hidayah, makin dekat ke masjid. Justru kalau 40 makin sahabat politiknya makin kuat, sahabat kekuasaan makin banyak, jauh dari ulama, menandakan agar kehidupannya gak jauh dari yang namanya husnul khotimah. Ya, ini penting buat kita renungkan. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana teladan diminta dalam Al-Quran, khususnya doa, yaitu dalam urusan menjauhkan maksiat. Doanya sampai kalian Nabi Lut, ya, salah satu keluarga Ibrahim, yaitu keponakannya Lut, ini keponakan Ibrahim, ditugaskan di daerah sekitar Sodom, yaitu Jordania. Ya, pada saat beliau mengalami ujian dari kaumnya, yaitu kaum Sodom, ya, yang memiliki perilaku seksual menyimpang, Ibrahim juga masih hidup tapi di belahan dakwah di bumi yang lain, yaitu di dakwah di belahan bumi lain, itu di daerah Palestina, itu daerah Syam. Ya, beliau berdoa apa? Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku. Dia tahu bahwa dia pun memohon selamatkanlah aku dan keluargaku dari apa yang dikerjakan oleh kaumnya. Kaumnya itu kaum yang homoseksual, yang menyukai sesama jenis. Dulu awal kaumnya tumbuh, ya Lut tidak menyangka kalau akan tumbuh besar. Makanya ini juga pelajaran, kalau kemaksiatan dibiarkan dengan kalimat masih kecil. Sama, dulu Lut tidak menyangka kalau hobi kaumnya yang suka sesama jenis akan menjadi mayoritas. Ketika menjadi mayoritas, apa yang mereka lakukan? Keluar kamu dari kampung kami. Ukhruj anta minal qaryah. Keluar kamu dari kampung kami. Itu kalau udah jadi mayoritas, pelaku maksiat kejam kita. Kita diajarin kan toleransi, lihat umat Islam. Kalau udah jadi mayoritas diajarkan apa? Ada ahlu zimmah, nggak diusir kan? Mereka tetap orang Islam mengajarkan itu. Bahkan yang terikat kepada perjanjian kita melihatkan di store mereka nyetor pajak aja sama kita untuk biaya keamanan dan sebagainya gitu. Gak ada pengusiran. Tapi lihat kalau mereka berpuasa kaum mayoritas ini, wah, ini sejarah terbukti. Dilihat aja awalnya Israel kecil, geser, adu petak tanah sepetak, rumah diusir. Awalnya bertamu datang rumah kita, pakai kamar kita, tahu ruang tamu dikuasain sama dia, dapur dia kuasain, kita jadi penumpang di situ. Ini model kayak Israel kayak gitu. Orang kalau disebutkan Al-Quran sejarah itu jadi pelajaran. Pelajarannya apa? Yang namanya maksiat kalau dibiarin kalau udah gede kita usir. Lihat dulunya bagaimana LGBT itu dicibir, dicaci maki. WHO mengatakan bahwa yang namanya LGBT itu penyakit penyimpangan seksual, bahkan disebut penyakit kejiwaan. Ketika mereka sudah tumbuh, mereka menguasai parlemen. Di Amerika mereka sudah menguasai undang-undang untuk pernikahan sejenis. Di beberapa daerah, Belgia, Belanda juga. Apa terjadi? WHO dipengaruhi sampai akhirnya dicabutlah definisi penyakit kejiwaan untuk yang LGBT. Gay itu udah nggak lagi penyakit kejiwaan. Sekarang ada penyakit yang namanya penyakit kejiwaan, itu namanya homofobia. Jadi kalau kita ketemu orang pelaku gay, cowok sama cowok ciuman terus dia jijik banget, kita akan dibilangin, "Pak, Bapak punya penyakit namanya homofobia. Periksa ke psikiater." Jadi kita sekarang serang nih. Jadi sekarang kita kalau ketemu cewek sama cewek berpelukan atau cowok sama cowok gandengan tangan, terus di pipi bahkan berpakaian yang seksi dan mereka mempropagandakan ini, terus kita udah gitu, kita dianggap penyakit homofobia, ini penyakit jiwa, kita sudah ke psikiater. Tahu kenapa? Ini masalah propaganda politik, urusan sampai pengaturan penyakit saja mereka masuk. Kenapa? Karena mayoritas begitu. Nah ini penting, ya, ini pelajarannya penting. Jangan pernah berpikir, maaf saya hubungkan, ketika kasus penistaan Al-Quran dilakukan oleh Ahok, sekarang lihat hampir semua sosmed itu enak aja mencacikan ulama.
Kenapa nggak ada hukuman? Makanya Saudi itu tegas. Kemarin ada kasus kan orang yang membakar Ka'bah, main hukum aja nggak ada tuh sidang, ada nama saksi ahli, nanya udah jelas kelihatan, langsung hukum. Nggak ada nanda toleransi. Besok kan jelas semua orang. Kalau sekarang kan lihat aja. Ya Allah, kok kita masuk di sosmed tuh stres juga kalau punya iman tuh. Ulama caci maki, didandani kayak bencong dan sebagainya, dianggap sebagai ya Allah, makin merajalela. Kenapa mereka gitu? Karena satu biangnya ini ditangkap. Kalau satu biangnya ditangkap, udah selesai itu. Dan jelas hukumannya, nggak main-main, sidang main-main, udah selesai. Sekarang karena dia manian, yang lain merasa gua bisa. Hati-hati, selalu bilang ketika kemungkaran dibiarkan jadi besar, masya Allah, ini dampak yang akan kita terima, yang akan membuat kita jadi kaum yang dinistakan. Nah ini perkara penting. Nah, pelajari dulu dalam urusan kemaksiatan, dia memulai dari diri dia, melindungi dirinya, baru anaknya. Makanya hal ini juga penting dalam masalah kemaksiatan. Kita tegas di dalam urusan kantor. Ketika kata orang banyak sekali gaji ke-13 yang dulu Bapak kok nggak ada. Bapak mau main ini, cukup gaji rezeki terima ini. Anak tegas lagi. Nah, mau belajar mana? Ke Indomaret, cari lebih halal. Tapi Pak ini enggak nerima makanan, bapaknya maaf ya saya nggak terima. Kenapa? Urusan prosedural makanan memang belum tentu yang tidak ada label halal itu haram. Tapi anak masih mengenal hukum hitam dan putih. Jadi jangan kita bermain-main boleh abu-abu. Kalau nggak anak-anak udah gede gampang memainkan hukum. Makanya ajarkan aja cari label halal. Penting ya supaya mereka tahu bahwa masalah halal dan haram itu sudah ada batasannya. Amannya cari label halal. Walaupun yang nggak ada label halal bukan berarti haram, memang ada kaidahnya. Tetapi anak kita belajar di sisi itu. Kalau kita akan membiarkan anak itu nggak punya batasan. Ya, saya berangkat dengan anak saya waktu safar berdua ke Singapura. Waktu saya berjalan, anak saya itu bilang, nanti kita beli dulu di minimarket di bandara, beli buat cemilan. Buat cemilan, beli ini bandara mau ke Singapura. Jadi karena di Indonesia kan lebih aman maksud saya daripada Singapura. Terus saya main ambil aja tuh keripik kentang favorit saya itu yang tabung. Ketika saya minta anak saya membayar ke kasir, maksudnya anak saya itu saya latih. Dan waktu itu dia kelas 1 SD ini nak bayar di kasir. Ya, terus dia langsung tanya, ini ada label halal. Kaget saya. Kenapa saya mengakui ya? Saya sering banget makan itu. Ternyata anak saya lebih jadi, nggak ada label halal. Masa sih kaget juga? Masa abi udah coba cari nggak ada Pak. Ternyata selama ini bapak nggak pernah. Ya Allah, saya dosa banget. Saya bilang itu. Iya. Itu abi gimana sih nggak ada label halal? Padahal saya doain banget gitu ya. Nah ini memang pengaruh. Kira kata anak saya. Yaudahlah, jangan cari deh enak kira-kira ada label halal. Dibeli anak saya, ya snack yang saya suka tapi ada label halal. Ya udah, terima. Tapi dia belajar prosedur itu. Intinya tegas dan urusan ini. Dan kita masalah makanan dan sebagainya. Selalu saya bilang, Indonesia itu karena tayangan kuliner itu merusak konsep masyarakat ya tentang halal dan haram. Ya Quran mengatakan kulumi mafil arti halal dan thayyibat. Ya, tayangan kuliner mengatakan kulumi mafil arti murah wa makyus kan gitu ya. Jadi makanlah apa yang murah dan makyus. Jadi misalnya murah, makyus. Halal baik sudah diabaikan. Baik ya. Kita percepat. Yang berikutnya masalah yang penting dipelajari orang tua, masalah kepemimpinan, yaitu life skill. Itulah yang diminta oleh Allah kepada yang namanya Ibrahim. Ketika Allah katakan ini jadu kalinas imam, aku hendak menjadikanmu wahai Ibrahim sebagai seorang pemimpin, maka Ibrahim pun mengalihkannya kepada anaknya. Wa min dzurriyyati. Ini ada hubungannya Ibrahim itu, masya Allah. Kita belajar dia selalu menghubungkan kebaikan diri untuk anak, dirinya untuk anak, kebaikan diri untuk anak. Ini poin penting nih. Jangan baik sendiri, anak juga. Nah, berarti perbaiki diri agar anak juga baik. Dia belajar, dia diminta jadi pemimpin, anaknya juga, keturunannya juga. Dia belajar untuk sikap seperti itu. Ayah yang berprestasi di kantor, ayah yang bergairah dan belajar, mempengaruhi anak juga dan belajar. Ayah yang pulang pagi, malas-malasan, sangat mempengaruhi. Saya pernah mendapati sebuah keluarga 10 bersaudara. Ya, yang perempuannya sukses semua jadi, dan giliran laki-lakinya
demo dari kampus, setiap di kantor dipecat, itu bermasalah. Akhirnya saya penasaran, ini saya harus pelajari histori keluarganya. Dari situ saya baru dapat jawaban. Ibunya ternyata seorang pekerja gigi yang buka warung nasi dari pagi. Dia udah bangun tidur ke pasar masak, dia ngurusin anak. Sementara si bapaknya cuma setoran doang. Pagi malam masih tidur, ongkong kaki, rokok, kopi, balik yaitu datang ke warung, liatin kalau capek pulang, istri sudah jagain sampai malam. Ini dilihat oleh anak, sosok bapak, sosok yang malas, sosok yang tidak bergairah. Yang perempuan adalah sosok ibunya sebagai role model, berjuang tangguh, jadilah itu role model. Ini penting, makanya ketika kita memutuskan tidak kerja di kantor, bisa kerja di rumah, bisnis online, jadi kelihatan nganggur, kelihatan cemerlang. Jadi anak perlu lihat loh, kita sibuk juga di rumah, sehingga jangan sampai anak muda lihat bapak juga bekerja. Ini menjadi sebuah pemodelan dulu. Contoh lain misalnya dalam menangani kasus, kita misalnya yang punya masalah sama orang, kalau kita sikap kita flight, anak juga belajar kalau ada masalah flight. Ya, misalnya kita nggak sengaja nyenggol mobil, kemudian kita motor nyenggol mobil, kita bilang kamu enak. Ini belum tahu kan kamu mau kecepatan papa nih kayak Valentino Rossi. Anak nggak begitu. Makanya anak meniru dari bapaknya. Nggak boleh kamu. Tapi Pak, dia aja nggak ngeliat. Ini Allah lihat, tanggung jawab. Pak, minta maaf Pak, aku gimana Pak, saya nyenggol, saya belum ada uang untuk gantiin. Penting ini pelajaran buat anak, supaya anak kita diberi bertanggung jawab. Satu contoh yang saya terharu sekali. Saya pernah ketika saya makan di sebuah restoran rumah makan Padang, di sebelahnya itu ada warung fotokopian. Ya. Ternyata ada seorang anak, ya, saya itu parkir di mepet antara rumah makan Padang dan fotokopiannya. Saya makan, saya agak lama, saya makan, ada seorang anak duduk aja di sana, bukan duduk berdiri di samping mobil saya. Ketika saya masuk dia, maaf Pak, anak SMP perempuan. Kenapa? Tadi saya nggak sengaja kenaik plat mobil bapak, motor saya pas mundur, saya pecah punya Pak, aduh saya harus ganti berapa Pak? Saya periksa ke Allah. Dari tadi ternyata sebetulnya ada tukang parkirnya, itu anak nungguin dari tadi, bisa keluar. Kalau mau dia kabur. Itu saya terharu, saya bilang sampai salah bapak kamu. Ya, jangan terus seperti ini, karena jarang orang sumur kamu. Tapi saya diajarin itu Pak, bukan saya harus ganti, kalau ada yang berpuluh lagi saya pengen. Enggak apa-apa, saya tahu uang kamu pakai aja biasanya soal ini luar biasa. Dia mau nungguin itu, padahal memang saya kasih lihat plat mobil itu yang pikanya itu bukan plat yang pikanya pecah. Dia itu kan aksesoris doang. Tapi dia nungguin berdiri itu, padahal dia udah selesai fotokopinya. Itu demi untuk menembus itu, dia tungguin aja. Saya datang langsung minta maaf. Itu suatu prestasi dalam ilmu masyarakat. Anak kita punya sikap ini dibandingkan matematikanya yang 9, bahasa Inggris 9, ini lebih bernilai. Yang kelak akan menjadi sesuatu. Tapi saya pikir ini saja poin-poin dalam masalah pendidikan keteladanan kita, perbaiki kualitas diri kita agar anak kita juga memperbaiki kualitas diri. Karena waktu yang membatasi, kalau ada pertanyaan saya persilakan. Ada yang boleh tanyakan? Silakan Ibu. Itu langsung ada. Menjadi sesuatu yang baik, tetapi kadang-kadang mungkin kurang ilmu, kurang pengetahuan, sehingga mungkin aturan kita kurang baik gitu. Nah itu bagaimana memperbaikinya? Misalkan anak yang jangan tidur pagi gitu, tapi anak tetap tidur. Jangan tidur habis asar, anak tetap tidur, padahal kita nggak tidur. Iya, paling penting adalah begini. Poin-poin dalam masalah yang berkaitan dengan masalah ke anak memang tidak diurai dengan satu poin saja di sini. Itu keteladanan. Ada poin juga bagaimana menyampaikan pesan komunikasi yang dipelajari anak. Kadang-kadang ini kita mengukur anak berdasarkan diri kita.